Halo, perkenalkan nama saya Wisnu. Saya Bayu Ardika. Saya Niputu Tanyaswari. Saya Arnawa. Saya Doni. Saya Conggo. Kami dari kelompok 7. Don, Ya, yuk. materi desain tata letak sirkuit terpadu ke udah kebayang gimana tuh materinya? Oh, materi yang sekarang lagi kita bahas ya di kampus ya. Kalau dari setauku ya, yang aku tahu dari yang aku baca-baca dari sumber yuk, menurutku desain tata letak sirkuit terpadu itu sebuah kreasi berupa rancangan berletakkan dari 3 dimensi dan berbagai elemen yang setidaknya mengandung elemen aktif atau interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu yang dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Tapi aku di sini kurang paham sama istilah-istilah yang lainnya. Kalau nggak salah aku sempat tuh baca dari berbagai daerah tuh, kalau nggak salah nih di Amerika Serikat nah khususnya dia menggunakan istilah semiconductor chip. Nah, sedangkan di Australia menggunakan istilah circuit layout atau dikenal pula dengan istilah integrated circuit. Nah, sedangkan di Eropa itu menggunakan istilah silicon chip trade agreement, menggunakan istilah layout design of integrated circuit. Nah, sedangkan di kita nih di Indonesia itu menggunakan istilah desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu menurut di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Oh, jadi aku bisa jadinya tahu juga jadinya istilah-istilah lain. Quiz. Dari mana tadi, Wis? Bis keluar bentar. Nah, ini mumpung ada Wisnu, coba langsung ke Wisnu aja kita tanya masalah subjek sama objeknya. Oh ya, boleh. Kan Siapa kita tahu udah dia. bahas pengertian nama istilah tadi tuh. Nah, dari Wis. Lah, aku ada belajar lagi no, aku tahu dikit-dikit ya. Kalau menurutku ya, subjek sama objek itu yang pertama tuh subjeknya berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu ayat 1 ditentukan bahwa yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Itu kalau subjeknya. Yang kedua ada objeknya. Yang pertama itu orisinil, desain hasil karya mandiri pendesain, bukan tiruan dari karya pendesain lain. Setelah itu yang bukan merupakan sesuatu yang umum atau commonplace bagi para pendesain, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Itu sih yang aku tahu dari subjek sama objeknya. Nah, kan mereka bertiga ngajelasin tentang pengertian, istilah dan subjek objek. Nah, aku nggak ngerti tuh tentang sistem perlindungannya kayak gimana tuh ya? Setauku sistem perlindungan dari desain tata letak sirkuit terpadu itu diberikan atas dasar permohonan daripada pemohon. Untuk itu permohonan dari DTLST itu diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dengan mengisi formulir daripada permohonan. Itu yang aku tahu. Tapi ya aku tuh nggak ngerti sama yang pemegang hak daripada DTLST itu. Siapa aja berhak atas hal tersebut ya? Nah, untuk pemegang haknya itu yang aku tahu itu ada 2. Yang pertama itu hak eksklusif. Yakni pemegang hak eksklusif memiliki hak untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang yang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini berdasarkan pasal 8 ayat 1. Nah, yang kedua ada hak menggugat secara pidana atau perdata, yang dimana hak yang mengajukan tuntutan secara perdata ataupun pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, akan tapi untuk pengalihan dan lisensi hak DTLST itu aku juga belum paham. Kita tahu nggak apa, Cok? Nah, kalau pengalihan hak dan lisensinya itu, pengalihan haknya itu berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dialihkan dengan cara pewarisan hibah, wasiat
perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dan kalau lisensinya itu dalam ketentuan umum angka 13 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditentukan bahwa lisensi merupakan lisensi yang diberikan oleh pemilik desain tata letak sirkuit terpadu kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomi dari desain tata letak sirkuit terpadu melalui perjanjian berdasarkan pemberian hak. Itu kalau ininya pengalihan dan lisensinya. Pada kesempatan kali ini Kelompok 7 mendapatkan bagian materi tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Di sini kami akan membahas tentang pengertian istilah-istilah desain tata letak sirkuit terpadu, subjek dan objek, sistem pelindungannya, pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, serta pengalihan dan lisensi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Terima kasih.